temanya simple banget. Judulnya adalah bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, kita mau baca dulu nih di Yohanes 15 ayat 1-8. Oke, mungkin ada yang bisa bacain? Yes. Yohanes 15, 1-8, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Thank you udah bacain. Ini firman Tuhan, Yesus yang kasih firman ini ya. Nah, aku kayaknya pernah sharing, nggak tahu kalau pernah sharing ilustrasi ini nggak, tapi tahun 2023 ada film bergenre dokumentasi keluar di Amerika, judulnya Super Size Me. Film ini tentang pengaruh industri fast food terhadap kesehatan orang-orang Amerika. Dan di film ini kita ngikutin si direktur sama aktornya ini, namanya Morgan Spurlock. Ini filmnya indie gitu kan, yang memutuskan untuk makan McDonald's selama 30 hari. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Dia mengkonsumsi sekitar 5.000 kilokalori per hari. Itu sama seperti 9 burger Big Mac tiap harinya. Ya, coba hitung sendiri. Kalori yang sehat itu biasanya kita tahu itu sekitar 2.500 kilokalori per hari. Dan dia karena merasa bersalah, dia pengen ngimbangin dengan cara berjalan 2 kilometer tiap hari untuk olahraga. Tapi tetap aja pada akhir dokumentasi ini, berat badannya naik 11 kilogram, kolesterolnya melangit, dan efeknya dia mengalami mood swing, banyak gangguan-gangguan kesehatan. Nah, gue pengen ngaku dosa, saya dan pacar saya waktu itu, kita nonton film ini gitu kan ya, agak sedikit gory sih, karena dia kayak sampai muntah-muntah gitu ya, bayangin aja makan McDonald's setiap hari, 3 kali sehari. Terus pokoknya parah deh, abis nonton film itu pasti rasanya gini, aduh, gue nggak mau makan McDonald's lagi. Itu sih disgusting banget gitu kan. Tapi gue mau aku dosa, karena besoknya kita ada di drive-thru McDonald's dan kita makan McDonald's. Bukan cuma makan, nambah gitu kan. Dan di sini waktu gue mikir-mikir pengalaman itu, kok bisa ya kita punya informasi yang benar tapi tetap nggak bisa hidup yang benar. Kayak yang udah diomongin kemarin itu, kenapa ya sulit sekali untuk kita berubah walaupun kita udah tahu informasi yang benar. Nah, jawabannya kalau menurut gue adalah karena nggak cukup untuk kita menerima kasih karunia Tuhan, tapi kita harus terus bertumbuh terus menerus di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia itu, grace is not just undeserved favor. Biasanya kita definisikan kasih karunia sebagai apa ya, sesuatu yang kita terima, yang kita biasanya nggak layak terima. Tapi grace actually is God's empowering presence, so we can live and change. Jadi artinya hadirat Tuhan itu, kasih karunia itu adalah hadiratnya Tuhan yang memampukan kita sebenarnya untuk berubah menjadi serupa Kristus dan bahkan punya hidup yang berkemenangan. Nah, waktu itu juga gue udah share tentang quote ini. Dallas Willard, seorang pastor, teacher, writer, dia bilang seperti ini, the most important thing in your life is not what you do, it's who you become. That's what you will take into eternity. Artinya bahasa Indonesia bilang ini, hal terpenting dalam hidup ini bukan apa yang kita perbuat, tapi menjadi seperti apakah kita, karena itulah yang akan kita bawa ke dalam kekekalan. Jadi kalau kita pikirin hidup kita ini, banyak kita yang
waktu kita pikir gimana Tuhan Yesus sudah selamatin hidup kita gitu ya. Banyak kita pikir tuh, oh satu hari gue bakal ke surga, jangan sampai gue ke neraka, ya kan? Ada banyak kita waktu gue masih kecil gitu ya, baca firman Tuhan, buka kitab Wahyu, wih serem banget gitu. Kayaknya wah, takut jangan sampai pokoknya masuk neraka. Itu jadi kayak tujuan hidup. Pokoknya baca firman, jangan sampai masuk neraka. Makanya kita baca firman. Berdoa, jangan sampai kita lupa berdoa agar kita nggak masuk neraka. Eh, apakah apakah ada neraka dan surga? Pasti ada. Tapi apakah Tuhan mau kita berubah karena kita merasa bersalah atau karena kita takut? Atau apakah karena Tuhan mau kita berubah karena kita mengerti hatinya Dia? Dan bahkan kita menjadi seseorang yang menginginkan perubahan itu. Yang merindukan perubahan itu. Pertanyaannya, kenapa kok banyak kali kita tuh nggak merindukan atau menginginkan perubahan itu? Kalau menurut gue itu karena kita nggak mengerti hatinya Tuhan, dan bukan cuma mengerti dengan informasi itu kayak tadi ya nonton dokumentari, tapi sampai kebenaran itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, gimana caranya kita bisa melakukan itu? Masalahnya begini, di dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita ini banyak sekali keinginan-keinginan, dan banyak keinginan-keinginan itu mereka saling berlawanan satu sama yang lain. Jadi ada satu filosofer dari Princeton, dia berbicara tentang dua tingkat keinginan yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama dia sebutnya keinginan dasar atau keinginan permukaan. Ini tingkat pertama. Ini kayak animal instinct kita gitu ya. Kalau binatang itu butuhnya apa? Cuma makan, tidur, mungkin keamanan sama seks gitu ya. Nah ini contohnya tingkat dasar itu kayak gue pengen makan McDonald. Nah ini Alkitab sebut sebagai daging, atau bahasa Yunaninya adalah sarx gitu, flesh. Nah, ini keinginan dasar, orang dunia pun menyadari bahwa kita itu semua punya keinginan yang dasar. Tapi manusia itu yang membedakan kita dari binatang adalah kita punya tingkat keduanya, yang namanya keinginan terdalam. Jadi ada keinginan dasar, dan ini tingkat keduanya adalah keinginan yang lebih dalam. Ini yang membedakan kita dari binatang, atau kita sebut bahasa Inggrisnya higher human desire. Ini adalah keinginan untuk menginginkan. Jadi contohnya, saya mau hidup sehat, jadi saya tidak mau makan McDonald. Makanya kalau teman-teman ke restoran, misalnya mau makan steak gitu kan ya, makan steak. Apakah kokinya keluar, terus dikasih sapi gitu masih hidup lari-lari, terus bilang nih makan gitu kan, terus you berubah jadi kayak zombie, terus gitu kan? Nggak seperti itu, bener nggak sih? Kalau kita itu cuman kayak binatang, kita cuman punya keinginan dasar, dan keinginan ini tidak bisa dikontrol gitu ya. Akhirnya kita jadi kayak gitu, kayak Train to Busan gitu lah. Tapi ternyata kita itu punya keinginan yang lebih dalam, dan kita bisa dikasihnya bukan binatang yang masih hidup, tapi menu. Dan di menu itu kita bisa ngelihat, oh aku maunya yang ini, rasanya yang seperti ini. Oh aku kayaknya makannya kemarin udah kebanyakan, hari ini mau ngurangin. Itu karena kita punya keinginan yang lebih dalam ini, tingkat kedua ini. Nah, tapi juga ada sesuatu yang disebut kemauan keras kita, our will, gitu ya. Nah ini adalah di mana kemauan keras itu bisa menggerakkan keinginan-keinginan kita. Yang terjadi adalah banyak kita atau banyak manusia, menurut Henry Frankfurt ini, mengizinkan keinginan dasar mereka yang tadi tingkat pertama itu untuk memerintah kehidupan kita. Akhirnya keinginan dasar itu menguasai dan memerintah, bahkan menyabotase keinginan terdalam kita. Ini yang terjadi pada pencandu obat contohnya. Walaupun dia nggak mau berhenti, tapi dia nggak bisa berhenti. Itu yang menyebabkan kenapa kita nggak bisa berubah, ya. Nah, ini tentu bukan cuman masalah psikologi seseorang, tapi ada hubungannya sama kerohanian kita. Bahkan kalau menurut gue, firman Tuhan itulah yang disebut dengan daging, dan untuk kita bisa menaklukkan daging, kita harus mati kepada kemauan-kemauan daging kita, dan bahkan kita harus berjalan dalam roh untuk dapat menang melawan daging. Cara kita berjalan dalam roh adalah kita harus mengerti keinginan-keinginan terdalam kita. Ini bahasanya orang dunia, tapi
kaum gue cukup menarik dan bahkan bisa helpful buat teman-teman yang mungkin lagi struggle. Kenapa ya gue kok nggak bisa berubah? Nah, gimana caranya kita bisa menaklukkan daging dan berjalan dalam roh? Kalau menurut gue kuncinya adalah teman-teman harus bertumbuh terus-menerus dalam kasih karunia. Oke, prakteknya seperti apa? Ya tadi kita udah baca di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kalau tadi lupa semua ayat yang udah dibaca, ingat satu kata aja yang terus-menerus diulang sama Tuhan Yesus. Karena yang biasanya terus diulang, biasanya yang paling penting, ya kan ya. Zaman dulu kan nggak ada word processor. Kalau sekarang kita bisa bold, italic, underline. Caranya orang zaman Tuhan Yesus untuk menekankan satu hal yang penting adalah katanya diulang terus. Jadi next time baca firman Tuhan, kalau ada kata yang diulang-ulang terus, itu mungkin perlu diperhatiin karena itu adalah penekanan yang penulis firman Tuhan ini pengen sampaikan kepada kita. Jadi satu kata yang diulang-ulang adalah tinggal. Tinggal ini, lihat aja di ayat 5 sampai 8 berapa kali tinggal disebut. Tinggal ini dari bahasa aslinya, di bahasa Yunani adalah meno. Coba bisa ngomong, meno. Meno ini artinya adalah abide, bahasa Inggrisnya, atau make your home, dwell in, atau to live from. Artinya Tuhan Yesus lagi bilang, dia bertanya sama kita, bagaimana caranya kita bisa tinggal di dalam Tuhan atau membuat Tuhan tempat kediaman kita. Bagaimana caranya kita bisa membuat Tuhan tempat kediaman kita. Di dalam tubuh kita ini, di dalam kehidupan kita ini, di dalam zaman yang begitu cepat ini. Mungkin di Indonesia, mungkin di Cina, mungkin di Amerika, dimanapun kita berada. Cara kita tinggal atau membuat Tuhan menjadi tempat kediaman kita. Di masa sukacita atau di masa suffering. Waktu segala sesuatunya lagi baik-baik saja, atau waktu di mana kita lagi menghadapi tantangan hidup yang luar biasa. Di sini, kata tinggal ini mengingatkan kita pada perumpamaan yang Tuhan katakan itu tentang anggur, pokok anggur, dan caranya. Ya. Nah, pada tahun 827, ada seorang Kristen pengikut Yesus yang namanya Saint Benedictus. Dia adalah seorang yang hidup di biara, dia kayak membangun sebuah komunitas biara gitu. Nah, contohnya komunitas biara ini kenapa bisa terjadi? Karena waktu itu kekristenan dulunya di persecute gitu ya, banyak penganiayaan. Sampai akhirnya Kaisar Konstantin itu menyatakan bahwa kekristenan ini akan menjadi agama dari negara Romawi. Nah, di situ kekristenan udah berhenti dianiaya, dan waktu kekristenan berhenti dianiaya, itu menjadi, apa ya, kayak nggak murni lagi gitu ya. Banyak orang yang cuma ngambil logonya doang, tapi nggak mau hidupinya. Jadi Saint Benedictus ini hidup di tengah budaya yang seperti itu. Mungkin mirip sama kita. Banyak orang yang bilang, oh gue orang Kristen, gue pengikut Yesus. Tapi gaya hidupnya nggak menunjukkan bahwa mereka itu mengikut Yesus. Akhirnya tanpa dikoordinasi, ada beberapa orang yang mereka baca firman Tuhan dan mereka menemukan bahwa kehidupan Yesus itu lebih convincing dari apa yang mereka lihat di sekitar mereka. Dan mereka mengambil kesimpulan kalau kita harus mengadopsi kehidupan Yesus kembali. Jadi banyak yang keluar dari kota-kota di mana mereka tinggal, pergi ke padang gurun untuk praktek lagi puasa, untuk praktek lagi berdoa, untuk praktek lagi menyangkal diri. Karena semua orang yang ada di kota-kota ini hidupnya sama orang dunia, dan bahkan banyak orang dunia bilang, ya kita semua kan orang Kristen, sama aja lah. Dan dengan kehausan ini mereka pergi, dan mereka mencari Tuhan, dan mereka mengalami revival dan renewal dalam kehidupan mereka. Apa yang terjadi waktu kita mengalami Tuhan sedemikian rupa? Orang lain pun turut ikut mencari Tuhan. Dan akhirnya banyak gerombolan-gerombolan orang pergi ke padang gurun, dan akhirnya menjadi komsel lah istilahnya ya. Komunitas-komunitas biara ini adalah
komunitas orang yang haus mencari Tuhan untuk hidup sedemikian rupa. Nah, mereka ada sesuatu yang mereka sebut sebagai aturan atau pola hidup. Ini bukan law, tapi sebuah pola, sebuah prinsip yang mereka pegang. Jadi komunitas ini kayak ya BCC atau di tempat kita adalah kita datang sama-sama dan kita bilang kita mau hidup kita itu tinggal di dalam Yesus. Cara tinggalnya adalah seperti apa? Kita mau diskusiin. Jadi kayak praktek-praktek spiritual discipline yang udah aku sharingin waktu itu, ini menjadi bagian dari aturan hidup atau rule of life mereka. Dan di situ mereka praktek mengikuti Yesus dengan cara yang konkret sampai kasih karunia bertumbuh di dalam hidup mereka. Nah, kata meno atau tinggal itu mereka mengingatkan mereka kepada pohon anggur. Nah, kalau lihat pohon anggur gambarnya di sini, pohon anggur itu pohon rambat. Jadi dia naik di trellis ini ya, atau kayu-kayu ini yang dibangun. Banyak orang yang waktu dia study kata tinggal itu, bahasa Latinnya itu adalah regula. Regula itu mengingatkan kita kepada a straight piece of wood atau kayu yang lurus. Dan itu menunjukkan trellis ini. Nah, contohnya trellis ini sebenarnya pohon anggur ini bisa hidup tanpa trellis ini. Tapi dia nggak bisa berbuah lebat tanpa trellis ini. Jadi walaupun pohon rambat ini dia merambat kemana-mana, hidupnya kelihatannya segala macam sama lah kayak kehidupan kita. Kita kadang-kadang pikir, oh kita jangan sampai jadi hukum Taurat. Pokoknya kita harus semuanya dari hati. Memang benar sih, kita mau tinggal dari hati. Tapi kalau kita nggak punya framework-nya, kita nggak punya trellisnya, kita nggak punya aturan atau pola dalam kehidupan kita yang sama dengan Yesus, kita nggak akan bisa mengalami kehidupan Yesus. Walaupun kita bilang, oh ya pokoknya kan yang penting kan Tuhan ngerti hati saya. Kembali lagi pada pembicaraan diskusi yang tadi kita baru ngomongin tentang si Harry Frankfurt, filosofer dari Princeton itu. Kemauan dasar kita itu akan selalu menyabotase kemauan terdalam kita. Jadi, apakah rule of life ini? Ini adalah sebuah schedule atau set of practices, dan aku sebutnya relational rhythm, untuk kita bisa membuat ruang di dalam hidup kita untuk menjadi serupa Kristus. Karena kalau kita nggak make space dalam hidup kita untuk hal-hal ini, bahkan kita kan selalu kan make space buat hal-hal terpenting dalam hidup kita. Benar nggak? Kita make space buat hubungan-hubungan terpenting dalam hidup kita. Punya temen nggak yang selalu gini, kapan nih kita mau hangout? Kita udah nggak lama nggak ketemu. Terus dia bilang, iya, kita hangout ya. Terus udah berbulan-bulan, kok nggak hangout gitu. Terus SMS lagi di mana nih? Kapan kita ketemu? Aduh, sorry nih lagi sibuk banget gitu kan. Ya kan? Memang mungkin bener dia sibuk gitu. Cuman kita akhirnya lama-lama merasa, mungkin gue tuh kurang penting buat hidup lo. Makanya you nggak bisa membuat waktu. Karena kita tahu waktu kita itu semuanya sama, 24 jam. Kita dikasih waktu tidur 7-8 jam. Nah, kita ada kerja, kita ada hal-hal segala macam. Dan akhirnya kita berkomunikasi, kita lagi ngomong sama orang lain bahwa nilai hidup you itu seperti ini, sebanyak ini, karena ini waktu yang aku bisa berikan. Karena waktu itu adalah paling berharga dalam hidup kita. Benar nggak? Nah, sama sama gaya hidup Yesus dalam hidup kita, atau spiritual discipline ini. Kalau kita nggak membuat ruang untuk kita bisa mikirin Tuhan, dengar suara Tuhan, berdiam diri, berpuasa supaya kita nggak dikuasai oleh daging. Akhirnya yang terjadi, kita disabotase terus. Kita ngerasa frustasi karena kita kayaknya nggak bisa. Gitu. Nah ini kalau firman Tuhan itu bilang itu seperti latihan, ya kan? Seperti latihan. Dan bisa bertanding, kita ngerti ilustrasi ini. Karena coba misalnya Michael Phelps gitu ya, tahu perenang yang atlet Olimpiade dari Amerika. Waktu kita ada satu magazine gitu, dia study hidupnya, gimana rutinnya, kenapa dia bisa menang terus. Dan orang ini ternyata memikirkan, bahkan mengimajinasikan
setiap pertandingannya dan rutinnya itu selalu sama setiap pertandingan. Kalau kita lihat dia tuh lebih kayak robot dari manusia karena dia berlatih untuk bertanding sedemikian rupa. Contohnya lagu yang dia dengerin sebelum dia masuk ke dalam air, dalam earphone-nya itu harus selalu sama. Cara pemanasan yang dia lakukan selalu sama. Cara berdiri selalu sama. Coach-nya dia itu melatih dia untuk selalu melihat dalam imajinasinya dia bagaimana kamu nanti menang dalam pertandingan ini. Jadi waktu dia bertanding, sebenarnya dia nggak lagi berusaha. Waktu dia bertanding, dia itu sedang menghidupi apa yang dia sudah latih dalam imajinasinya dan dalam tubuhnya, sampai semua otot-otot, sampai seluruh tubuhnya itu ikut dan bahkan menghidupi apa yang dia udah imajinasikan, yang udah dia renungkan, yang dia udah latih. Jadi dalam kehidupan kekristenan kita juga seperti itu. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau menang, kita harus selalu bertumbuh dalam kasih karunia. Dan kasih karunia itu bukan bukan cuma saya nggak bisa makanya Tuhan mengampuni saya. Benar sih, tapi satu tingkatnya lagi adalah Tuhan memampukan kita untuk berubah dan menjadi seseorang yang berkenan, jadi seseorang yang akhirnya mengalami revival dalam hidup kita, bahkan orang-orang mencari hidup kita. Jadi kalau kita mau menjadi saksi, mau mau membagikan Yesus ke orang-orang di sekitar kita, sebenarnya intinya sih pertama kita harus mengalami Yesus sendiri. Waktu kita mengalami Yesus itu, banyak orang yang akan mulai melihat, kok kamu kok berbeda ya? Kok kamu kok kelihatannya hidup gitu. Kamu kok orangnya present, ada di sini. Kalau kita lihat Tuhan Yesus itu begitu hadirnya dalam kehidupan orang, yang lain ngontrak gitu kan. Kalau dia lagi melayani orang di depannya, dia nggak peduli sama orang lain. Nah, coba kita melayani orang gitu, pikirannya kemana-mana, nggak bisa fokus, ya kan? Katanya attention span kita itu cuma 7 detik, padahal ikan koki itu 12 detik. Masa ikan koki attention span-nya lebih tinggi dari kita? Tapi jujur-jujuran aja gitu ya, kenapa kita nggak bisa berdoa, kenapa kita nggak bisa melayani, kenapa kita nggak bisa berhubungan dengan Tuhan dengan intimnya, karena kita nggak pernah make space dengan cara membuat sebuah pola hidup atau rule of life ini. Jadi dalam kehidupan pribadi gue pun, gue kembali kepada ini. Jadi contohnya rule of life saya simple sih, nggak complicated banget. Dan nanti di akhir ini gue punya 7 hal yang bisa menolong teman-teman untuk mulai membangun sebuah rule of life atau pola hidup yang bisa dipraktekin dalam kehidupan pribadi dan juga dalam komunitas kita. Jadi contohnya pola hidup gue, contohnya ya, gue bangun setiap hari jam 5, most days, untuk bisa ambil waktu untuk berdiam diri, buat dengar suara Tuhan. Biasanya baca Mazmur, ambil satu Mazmur, terus baca gitu ya, terus minum kopi. Biasanya sih belum bangun, biasanya sih bangun-bangun pagi gitu ya, rasanya sih nggak, ada orang bilangin, wah lu chat banget ya bangun pagi-pagi. Gue sih simpel aja, bangun pagi karena kalau nanti bangunnya jam 6, anak-anak udah bangun gitu. Jadi mendingan bangun sebelum anak. Intinya sebenarnya itu bukan karena lebih rohani atau apa. Nah, bangun-bangun terus gimana tuh biasanya? Cuci muka, minum air, gitu ya. Bikin kopi, terus minum kopi. Terus biasanya langsung ngalamin revival nggak gitu? Enggak lah, bangun pagi ya sama kayak rambutnya kemana-mana gitu kan. Terus duduk, pikirannya masih kayak aduh capek banget ya kemarin ya gitu kan. Tapi biasanya gue anchoring diri sendiri dengan cara baca Mazmur. Terus bayangin kalau Tuhan itu dekat gitu ya. Karena katanya Tuhan Yesus dalam The Lord's Prayer itu dia bilang Our Father in Heaven. Banyak kita pikir in heaven jauh banget Tuhan. Padahal in heaven itu artinya sebenarnya di udara di sekitar kita. Jadi dia bukan cuma Bapa kita yang baik, dia ada di udara di sekitar kita. Tapi dia dekat. Jadi waktu kita duduk dengan dia dan ngomong apa biasanya? Apakah doa syafaat? Enggak doa syafaat.
banyak kan cuma berdiam diri. Jadi kalau you ngelihat gue jam 5 pagi gitu, kelihatannya sih nggak kayak lebih doa yang pendoa syafaat gitu ya. Nggak bahasa roh sampai nangis-nangisan, uh, berdoa syafaat untuk apa revival. Biasanya sih pikirannya belum nyampe situ. Kayaknya cuma minum kopi, duduk, berdiam, enjoy Tuhan. Nah itu aja. Kalau gue bisa lakukan itu setiap hari 20 menit aja. Dengar suara Tuhan. Dengerin apa sih yang dia lagi ngomongin dalam hidup gue. Dia mau gue ngapain hari ini. Apakah ada orang-orang di sekitar gue yang selama ini gue ada di tengah-tengah mereka tapi nggak hadir, nggak present. Dan akhirnya gue miss opportunity untuk mengasihi mereka, untuk bisa menjadi seperti Yesus buat mereka. Dan di situ banyak insecurity, anxiety yang keluar. Coba deh berdiam diri, jangan dengerin musik, jangan dengerin apa-apa. Rasanya seperti apa? Wow, gejolak-gejolak hidup yang nggak pernah diselesaikan, akhirnya semua keluar, gitu kan? Nah ini kalau buat gue secara pribadi, ini adalah spiritual discipline yang sangat penting buat gue. Karena gue proses sama Tuhan, bergumul sama Tuhan, pertanyaan-pertanyaan, apapun itu deh, gitu, kesedihan-kesedihan, ada hal-hal yang belum diselesain, gitu. Di situ tuh gue ngalamin Tuhan secara pribadi. Nah, bukan cuma itu, setiap Rabu biasanya gue puasa bukan karena rohani berdoa untuk apa, enggak. Ini pola hidup. Gue pengen mengikuti Yesus bukan karena gue memimpin gereja. Ada orang yang pemimpin gereja begitu luar biasanya tanpa dia harus mengikuti Yesus. Dan secara pribadi, kalau mau aku dosa, sempat gue sampai ke titik itu. Karena kita begitu profesionalnya melayani Tuhan, sampai kita sendiri nggak harus mengikuti Yesus. Di situ adalah tempat yang sangat menyedihkan, berbahaya, toksik. Karena kita mengikuti Yesus bukan karena mengasihi Yesus lagi. Tapi ada motif-motif lain. Tapi ada hal-hal lain. Oh, jadi baca firman cuma karena nyiapin khotbah. Baca firman karena nyiapin sharing di komsel. Tapi bukan karena kita mengikuti Yesus lagi. Bertobat karena apa? Aduh, karena ntar kalau nggak dicek dong sama PKS. Karena kalau nggak ntar dicek dong sama pemimpin. Ya kan? Takut ntar ditanyain. Tapi kita nggak ada kerinduan, keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan terdalam kita, akhirnya nggak pernah menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, terus setiap Sabtu biasanya uh, setiap Minggu, lucu ya, di sini kita ibadahnya Sabtu karena ruang gerejanya cuma bisa dipakainya Sabtu. Jadi kita ibadah hari Sabtu, hari Minggu jadi kosong kan. Di situ gue mulai mikir, kok nggak ngapa-ngapain. Nah, di situ gue mulai praktek Sabat. Sabat itu simpel aja. Again, bukan law, bukan hukum Taurat, ini kerinduan sendiri gitu ya. Dimana make space dalam hidup kita supaya kita bisa mengalami Yesus. Sabat itu adalah praktek disiplin rohani di mana kita bilang, Tuhan, kita mau belajar stop, kita mau belajar hidup ini tuh penuh dengan keinginan-keinginan. Walaupun kita nggak melakukan apa-apa, kita selalu ngerasa, gue mau lebih lagi nih. Standar hidupnya harus ditinggiin. Coba dong kita liburan yang lihat dong di Instagram. Si ini liburan ke sini, si itu liburan ke sini. Gue aku nggak pernah liburan, gitu kan. Kita harus kerja lebih banyak lagi, gitu. Di Amerika sendiri ada budaya yang seperti itu, gitu kan. Dan Sabat itu adalah praktek Yesus yang countercultural karena di situ kita stop, kita rest, kita enjoy dan belajar konten dengan apa yang Tuhan udah berikan, dan bahkan kita worship tengah-tengah kehidupan kita. Dan waktu gue praktekin Sabat ini selama 1 tahun, setiap hari Minggu dengan keluarga kita biasanya matiin HP. Ayo, ada yang bisa matiin HP? Coba gue tantang kalau mau ngalamin revival, matiin HP 2 jam. Coba kalau nggak gemeteran gitu tangan, ya kan? Karena kalau kita matiin HP, waduh, kok kita sendirian? Waduh, bisnis gimana? Waduh, kalau yang kalau yang kerjanya pelayanan, waduh, ntar jiwa-jiwa siapa yang menyelamatkan gitu kan? Tahu nggak?
matiin HP 2 jam. Itu bulan-bulan pertama kayak detox orang sakit obat gitu. Kenapa? Ternyata gue menemukan kalau identitas gue itu ada di pelayanan, bukan di Yesus. Tapi waktu kita stop, kita memutuskan untuk beristirahat. Kenapa kita nggak bisa berdoa? Karena kita kurang tidur. Karena semalam habis nonton Netflix sampai jam 2. Terus kita mau bangun jam 5, kita mau berdoa. Bisa nggak? Nggak bakalan terjadi. Bener kan? Karena ini bukan masalah lebih rohani, siapa yang lebih rohani gitu. Ini masalah pola hidup atau aturan hidup kita. Apakah senternya itu Yesus? Itu aja intinya. Jadi di Sabat itu biasanya kita nggak beli mainan, ngajarin anak-anak, Tuhan tuh udah berkati kamu, tapi enjoy lah apa yang udah diberikan. Terus ada orang bilang, kalau Sabat biasanya ini ya, Bible study sama komsel 24 jam. Wah, kagak. Kenapa? Karena itu kerjaan gue, itu nomor satu. Kedua, karena konsep worship kita itu sangat kecil waktu kita nggak komsel atau kita lagi nggak ada di tengah-tengah pelayanan atau kita lagi nggak melakukan spiritual discipline. Kita menemukan bahwa kita itu nggak mengerti worship itu adalah seluruh kehidupan kita. Waktu kita jalan, menikmati apa yang Tuhan berikan. Kelihatannya malas gitu ya. Kok sehari bisa kayak gitu. Tapi tau nggak, gue menemukan kalau Tuhan itu menciptakan 6 hari kita kerja, 1 hari kita berhenti, stop, menikmati apa yang dia berikan, dan bahkan menyembah Tuhan dengan cara yang konkret seperti itu. Jadi hari Sabat itu buat gue adalah hari yang gue pisahkan, karena ini hari yang spesial. Di situ gue bisa mengalami Tuhan dengan cara-cara yang mudah gitu, sangat simpel. Di situ merubah hidup gue sekali sih. Sampai waktu itu masih inget akhir 2020 burnout banget, sampai marah gitu, kesal sama Tuhan. Berdoa jadi sangat impossible dalam hidup ini karena ya itu nggak pernah make space buat Tuhan. Jadi tantangan gue adalah coba apa rule of life yang teman-teman punyai saat ini. Masalahnya bukan apakah teman-teman punya, tapi teman-teman udah ada sebenarnya. Ya, karena ada quote yang bagus nih, dia bilang gini, the things we do something to us. Hal-hal yang kita lakukan setiap harinya itu membentuk siapa diri kita. Jadi sebenarnya you already have a rule of life. Mungkin rule of life-nya nggak berpusat dengan Kristus. Mungkin rule of life-nya sesuatu yang you never thought about, but you are actually becoming somebody. You lagi berubah menjadi seseorang. Stephen Covey, yang penulis buku yang terkenal Seven Habits of Highly Effective People itu ya, dia bilang gini, we achieve inner peace when our schedule aligns with our values. Kita hidup dengan damai sejahtera saat jadwal sehari kita dan nilai kita itu sejalan. Tuhan Yesus sih nggak ngomong ini ya, tapi kalau misalnya Stephen Covey bilang ini ke Tuhan Yesus, mungkin Tuhan Yesus ngangguk-ngangguk. Karena sesuai dengan apa yang kerajaan Allah ajarkan dengan kita. Kita mau jadi pelaku firman, kita mau jadi orang-orang yang keinginan terdalam kita itu align dengan kehidupan kita. Nah, sebenarnya kita sedang dibentuk menjadi seseorang. Kayak yang udah gue katakan itu. Tadi itu gue pernah tunjukin bagan ini, masih ingat? Ada bagan yang pernah gue tunjukin, ya, I don't know last time we talk. Tapi sebelum kita bisa melihat apa yang Tuhan, gimana caranya kita dibentuk, bertumbuh dalam kasih karunia di dalam Tuhan, kita harus tahu kalau kita itu lagi dibentuk juga secara tidak intentional, secara tidak langsung. Karena dunia, nah ini kita jarang ngomongin di zaman ini, kalau firman Tuhan itu ngomong banyak tentang dunia atau the world ini. Kata dunia itu dari kata kosmos, bahasa Ibrani-nya, tapi banyak artinya itu ada kayak beberapa arti. Yang pertama artinya bisa manusia, makanya Yohanes 3:16 bilang, for God so loved the cosmos, the world, Bapa mengasihi dunia ini, maka dia memberikan kita anaknya yang tunggal. Kata dunia di situ artinya
manusia atau humanity. Ada juga kata dunia artinya creation atau dunia di sekitar kita ini. Tapi kata dunia di dalam negatifnya itu sebenarnya adalah tentang budaya yang anti Kristus di mana kita hidup, atau budaya yang melawan arus dari kerajaan Allah. Nah, ada 3 hal yang membentuk kita dalam sehari-hari, dan ini hebatnya, kita nggak harus melakukan apa-apa, kita sedang menjadi seseorang saat kita tidur, bangun, pergi ke gereja, pergi ke kerja, melakukan segala hal yang kita lakukan. Kita nggak sadar bahwa ada arus yang sedang membentuk kita. Pertama adalah narasi yang kita percayai, atau the stories that we believe. Ini ngomong tentang pandangan-pandangan kita, worldview kita. Ini ngomong tentang kepercayaan-kepercayaan kita dalam hidup ini, tentang siapa yang bisa kita percaya, siapa yang akan backstab kita. Kerja itu tuh value-nya seperti apa, hubungan-hubungan di antara kita. Ini adalah hal-hal yang harus diperbaharui, tapi kita juga lagi di-challenge sama dunia ini. Akhirnya kita banyak waktu semakin berpikir seperti dunia ini, bukan semakin seperti Kristus. Jadi sebelum gue bisa ngomongin gimana caranya supaya kita bisa berubah serupa Kristus, kita harus tahu dulu kita lagi dirubah menjadi sesuatu oleh dunia ini. Dunia handphone kita, contohnya. Dunia handphone kita itu lagi membentuk kita menjadi seseorang. Di mana-mana gue traveling, cara berpikir manusia itu menjadi semakin sama. Ya kan? Value tentang apa aja lah. Tentang dunia ini, tentang porsi mungkin, tentang seksualitas kita, tentang hal-hal yang lain. Dan kalau kita punya narasi yang salah, kita akan nyasar gitu ya dalam hidup ini. Nah, yang kedua adalah habits kita atau kebiasaan-kebiasaan kita. Waktu kita menghidupi the stories we believe atau narasi yang kita percaya ini, akhirnya habit-habit kita itu sedang menjadikan kita seseorang. The things we do something to us. Akhirnya kita menjadi seseorang yang penuh dengan anxiety. Akhirnya kita menjadi seseorang yang mungkin coping mechanism-nya lari ke addiction yang satu dan yang lain. Atau kita menjadi seseorang yang nggak pernah punya waktu, yang busy, yang yang penuh dengan marah-marah, mungkin penuh dengan kepahitan. Apapun itu, jadi akhirnya habit kita itu menjadikan kita seseorang yang seperti itu. Dan di-confirm atau diyakinkan lagi dengan hubungan-hubungan atau relasi-relasi di sekitar kita. Jadi ini yang menjadi lingkungan kita yang disebut oleh firman Tuhan itu dunia. Jadi dunia itu bukan bukan sekedar pemerintahan yang jahat misalnya, atau sesuatu yang kelihatannya di luar sana. Nggak, kita itu kayak ikan yang ada di dalam satu akuarium. Kalau ikan di dalam air, dia nggak sadar di dalam air, karena air itu adalah kehidupannya sehari-hari. Sama dengan kita itu ada di sebuah air, dan kita sedang dibentuk menjadi seseorang. Nah, caranya gimana supaya kita bisa berubah, bertumbuh dalam kasih karunia? Kita harus membentuk kerohanian kita secara sengaja. Atau ini yang disebut intentional spiritual formation. Jadi narasi-narasi yang salah itu kita harus rubah dengan pengajaran Yesus, apa yang Yesus katakan. Makanya kenapa kita dengerin teaching. Contohnya sekarang ini kita lagi dengerin teaching. Tapi nggak cukup dengan teaching, kita harus mengadopsi praktek-praktek atau gaya hidup atau aturan-aturan hidup atau pola-pola hidup dalam hidup kita, supaya teachingnya Yesus itu bukan sekedar informasi kayak super size me tadi yang gue bilang, tapi menjadi bagian dari muscle memory kita. Makanya kita praktek, makanya kita fasting, makanya kita berdoa, makanya kita berdiam diri, makanya kita praktek simplicity, makanya kita praktek giving, makanya kita praktek hal-hal ini. Ini bukan cuman, oh iya ini kan worship, ya kita ini pokoknya worship lah. Worship itu, ibadah itu adalah praktek rohani yang merubah kita. Ingat, memang Tuhan mau kita menyembah Dia, karena Dia itu pencipta, kita itu ciptaan. Tapi Dia sebenarnya nggak butuh kita untuk menjadi lebih seorang
pencipta. Yang sebenarnya berubah waktu kita berdoa adalah kita. Yang sebenarnya berubah waktu kita puasa adalah kita. Yang berubah waktu kita sabat sebenarnya adalah kita. Dan konteks dari perubahan itu adalah sebuah komunitas. Tapi kita lihat di tengah segitiga itu, pemuridnya adalah selalu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah pemurid kita. Jadi walaupun Tuhan pakai orang lain untuk berbicara pada kita harus selalu mengikut Roh-Nya. Mengerti? Ya, cukup simpel. Jadi ini cara kita untuk bisa secara sengaja melawan arus di mana kita tinggal. Oke. Jadi cara bertumbuh dalam kasih karunia adalah dengan membentuk pola hidup yang berpusat pada pengenalan akan Tuhan tentunya dan perubahan kita menjadi serupa Kristus. Oke, gimana caranya kita bisa membangun sebuah pola hidup? Nah, ini lebih kayak workshop. Khotbahnya udah selesai. Tapi ini lebih kayak workshop untuk gimana caranya kita bisa praktekin ini. Pertama, nomor 1, kita harus mulai dari langkah kecil sesuai dengan kondisi kita sekarang ini. So, start small, start where you are. Don't start where you wanna be. Jadi, jangan ngerasa, gue mau jadi kayak Rasul Paulus lah gitu. Misalnya belum pernah puasa, terus mau puasa langsung 40 hari, gitu kan ya. Nggak bakal terjadi gitu. Puasa ya udahlah, puasa setengah hari dulu, nggak apa-apa. Karena waktu semakin kita praktek, semakin kita melakukan itu, semakin kita berubah. Jadi kita nggak harus jadi, kok gue gagal ya. Gue kayak, padahal maunya tuh kayak gitu tuh. Setiap pagi bangun jam 5, 1 jam. Waktu gue mulai, gue juga nggak bangun 1 pagi 1 jam. 10 menit. 10 menit udah cukup. Kenapa? Karena waktu kita konsisten dan kita melakukan hal itu, kita berubah. Kita bahkan menemukan, aku butuh sebenarnya hal ini. Aku sebenarnya suka loh dengan hal ini. Aku tuh mau bertumbuh ke dalam hal ini. Baru kita tingkatin pelan-pelan. Yang kedua, kita harus lebih spesifik. Jadi, waktu kita melakukan pola hidup, kita harus tentuin gitu. Contohnya, bangun pagi, salah satu komitmen gue atau pola hidup gue adalah gue nggak mau nyentuh HP. Sebelum gue berdiam diri sama Yesus, sama Tuhan, gue nggak mau nyentuh HP. Kenapa? Karena HP ini lagi memuridkan gue. Waktu gue buka HP, buka email, buka kalender, buka WhatsApp, kok yang dapat bukan damai sejahtera, tapi anxiety gitu ya. Karena apa? Karena kita dipenuhi dengan hal-hal yang busy, atau bos kita lah, atau apalah, kerjaan kita. Akhirnya kita nggak punya waktu lagi untuk Tuhan. Jadi bukannya ini hukum Taurat sekali lagi, tapi ini adalah pola hidup, supaya kita bisa hidup dengan ruang-ruang di mana kita bisa mengalami itu. Nomor 3, caranya waktu kita bangun pola hidup, atau aturan hidup, atau rule of life ini, ingat, gue bukan lagi ngomongin, gue udah sibuk banget dengan segala macam, terus jangan lupa ya, lakukan ini, jangan lupa puasa, jangan lupa memberi, jangan lupa komsel. Kalau kita ngelihat hal-hal ini sebagai tambahan, ya kalau kita cara mengikuti Yesus yang paling susah adalah kita mau keep schedule hidup kita dengan sama, terus kita mau tambahin Yesus di atas semua schedule itu. That's the best way to fail. Kenapa? Karena yang Yesus minta dari hidup kita bukan itu. Yang Yesus minta adalah, mau nggak kalian tukar pola hidup yang kalian miliki saat ini dengan pola hidup yang baru. Artinya, gue lagi meminta you untuk mengurangi, bukan menambahkan. Jadi kalau mau bertumbuh dalam kehidupan doa, ya mungkin malam nonton Netflix jangan sampai jam 2 pagi. Ya kan? Supaya bisa punya ruang perhatian, energi untuk bisa fokus gitu. Ya, jadi kita tukar benar ya, bukan tambah. Nomor 4, kita harus pertimbangkan juga musim kehidupan kita dan tingkat pertumbuhan rohani kita saat ini. Jadi consider your season of life and stage of discipleship. Kalau memang udah melakukan sesuatu hal, misalnya, aku udah berdiam diri 10 menit setiap hari baca firman. Challenge aku buat kamu adalah, coba tingkatin. Coba tambahin. Coba berlatih. Oke, 30 minutes. Can you do it? Ya kan? Misalnya fasting. Udah nih setengah hari. Oke, 1 hari gimana? Tujuannya adalah kita pengen berpartner dengan Roh Kudus. Jadi bukan ini pukul rata, semua orang lakuin semuanya ya, begini, tapi nggak ada yang ngelakuin.
Nah, pengalaman sama komsel pribadi biasanya seperti itu. Kita, oke, semuanya begini, tapi nggak ada yang ngelakuin. Jadi mending kita harus melihat, kita tuh lagi ada di mana. Musim kehidupan kita seperti apa. Ada orang di komunitas kita lagi ngomongin tentang Sabat. Ada orang yang Sabat hari Minggu. Ada orang yang Sabat hari Rabu karena dia Minggu kerja. Kamu tentukan pola hidup pribadi kamu, cara berkomunitas kamu, supaya ini menjadi hal-hal terpenting dan hidup kamu berpusat dengan gaya hidup Yesus ini. Nomor 6, seimbangin disiplin-disiplin rohani yang lebih mudah dan yang lebih sulit dalam hidup kalian. Jadi contohnya, ada orang yang misalnya lebih introvert gitu ya. Oh, berdiam diri dia senang banget gitu. Diam diri sama Tuhan, bisa berjam-jam misalnya. Karena itu mungkin lebih personality. Tapi ada orang yang lebih ekstrovert. Oh, kalau disiplin rohaninya buat mereka apa? Komunitas. Oh, kalau komsel semangat banget. Gampang banget. Tapi buat orang introvert, misalnya pergi ke komsel, jadi sebuah tantangan. Itu jadi disiplin rohani yang kita sebut upstream. Jadi kayak swimming upstream itu, berenang lawan arus. Ada disiplin-disiplin rohani yang lebih natural gitu buat kamu. Tentuin yang mana yang lebih mudah, yang mana yang lebih sulit. Ambil satu yang sulit, lakukan banyak yang mudah. Itu cara kita mulai untuk bisa punya pola hidup yang terus bisa bertumbuh gitu. Supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia yang lewat itu. Ngerti ya, simple. Yang terakhir adalah kita berpikir secara holistik. Jadi salah satu quote-nya yang gue pegang adalah everything is a spiritual discipline. Artinya, karena kita melakukannya dengan Yesus, apa aja bisa menjadi disiplin-disiplin rohani dalam hidup kita. Bukan cuma baca firman, bukan cuma doa, bukan cuma berdiam diri, bukan cuma memberi. Tapi nyuci piring, jalan pagi, bekerja, itu bisa menjadi invitation dari Tuhan untuk kita mengalami Dia. Karena waktu kita praktek pola hidup ini, akhirnya seluruh kehidupan kita itu kita serahkan sama Tuhan. Kita persembahkan dengan Dia, agar Roma 12 ayat 1 itu jadi kenyataan dalam kita. Jadi, following Jesus itu is not about trying hard, but training hard. Mengikuti Yesus itu bukan mencoba keras dengan keras, tapi berlatih dengan tekun. Semakin kita berlatih, semakin kita bisa berpartner dengan Roh Kudus. Karena Yesus hidup dalam kita, kehidupan Dia itu menjadi hidup kita nyata, bukan cuma informasi, bukan cuma dokumentari, bukan cuma segala macam itu, tapi akhirnya kita menjadi orang yang sama dengan Yesus, serupa dengan Yesus. Itu aja sih yang gue pengen bagiin hari ini. Hopefully teman-teman nangkep hatinya dan bisa mulai praktek. Yuk, kita doa dulu yuk. Tuhan, kami bersyukur pagi ini bisa praktek, kumpul dalam komunitas, dengerin pengajaran ini. Kami berdoa biar ada urapan untuk bisa praktekin ini dalam kehidupan kami. Biar ada hikmat untuk setiap jemaat-jemaat di BCC ini. Biar punya hidup yang berkemenangan untuk bisa Tuhan bertumbuh dalam kasih karunia setiap hari. Aku berdoa Tuhan untuk orang-orang yang merasa dia nggak bisa berubah. Biar Tuhan ada semangat baru, ada kerinduan baru. Mereka yang putus asa hari ini aku berdoa, biar mereka menemukan harapan yang baru dalam Kau. Karena Engkau nggak pernah menyerah. Kau adalah Alfa dan Omega. Kau yang memulai, Kau juga akan menyelesaikan. Biar ada damai sejahtera dari Engkau Tuhan yang turun dalam hati setiap kami. Bahwa Engkau mengasihi kami. Kau lebih dekat dari udara di sekitar tubuh kami. Kau Bapa yang baik. Makasih Bapa. Kau berkati setiap teman-teman di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless.